Halo semuanya, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarhamdani. Saya siswa kelas 12 di SMK Negeri 4 Malang. Di video kali ini kita akan membahas mengenai normalisasi database. Dan di materi kali ini kita akan memahami masalah apa saja yang terjadi ketika kita tidak melakukan normalisasi dan bagaimana normalisasi ini menyelesaikan beberapa masalah. Kita mulai dari definisinya dulu. Normalisasi adalah sebuah teknik untuk mengorganisir atau memecah data menjadi beberapa tabel yang saling berhubungan dengan tujuan untuk meminimalisir adanya redundansi data. Nah, redundansi data itu apa dan kenapa kita perlu menghilangkannya? Contohnya seperti ini. Redundansi data sederhananya adalah pengulangan data yang terjadi secara terus-menerus. Kita lihat dari tabel berikut ini. Nah, kolom ketiga ini kita lihat datanya itu sama. Nah, redundansi data ini akan menyebabkan beberapa masalah. Yang pertama yaitu ukuran file database akan semakin membesar atau membengkak. Dan akan menyebabkan masalah-masalah lain seperti anomali insert, anomali delete, dan anomali update. Nah, ini saya ada contohnya tabel mahasiswa. Ada kolom roll number, name, branch, head of department, sama office style. Kalau kita lihat bagian branch, HOD sama office style ini datanya sama. Nah, ini yang disebut dengan redundansi data. Datanya mengulang secara terus-menerus. Di mana ini nanti akan membuat ukuran file database semakin membesar dan ada data-data yang tidak perlu, itu sangat membuang resource dan akan menyebabkan masalah-masalah lainnya. Nah, normalisasi ini ada beberapa macam atau beberapa teknik. Yang pertama yaitu first normal form atau 1NF, yang kedua 2NF, 3NF, dan BCNF. Sebenarnya ada masih banyak lagi, namun yang akan kita bahas kali ini hanya 3, yaitu 1NF, 2NF, sama 3NF. Kita masuk ke 1NF. Nah, 1NF ini tujuannya adalah supaya desain tabel kita itu dapat di scale up. Maksudnya scale up itu misal kita nanti mau menambahkan kolom baru. Nah, kalau kita mau menambahkan kolom baru, tujuannya supaya tidak terjadi masalah ketika kita menambahkan kolom baru nanti ke depannya. Jadi, kalau kita menambahkan kolom baru, itu nanti aman dan tidak berpengaruh ke database atau tabel yang lainnya. Kemudian, jika tabel itu bukan termasuk 1NF, maka itu bisa dianggap sebagai desain database yang buruk. Jadi, bisa kita simpulkan kalau 1NF itu adalah basic atau dasarnya dan wajib kita lalui terlebih dahulu sebelum kita masuk ke 2NF, 3NF, atau BCNF. Nah, 1NF ini ada aturan-aturannya. Aturan yang pertama yaitu tiap kolom itu harus mengandung nilai atomik. Nah, maksud nilai atomik ini apa? Kita lihat kolom kedua contohnya. Di satu field ini ada dua data, yaitu X, Y, sama W, X. Ini kan dua data dimasukkan dalam satu field. Nah, ini melanggar aturan dan ini tidak boleh. Yang kedua yaitu aturan yang kedua, tiap kolom itu harus memiliki tipe data yang sama. Misal kolom date of birth ini tipe datanya date ya misal. Kemudian name ini tipe datanya text. Nah, ini kalau date of birth ini dikasih text, ini tidak bisa, ini melanggar aturan. Jadi ini tidak diperbolehkan ya, jadi jangan sampai seperti itu. Kemudian aturan yang ketiga yaitu tiap kolom itu harus memiliki nama yang unik. Kita lihat, ini ada date of birth, name, sama name lagi. Nah, kan aturan yang ketiga yaitu tiap kolom harus memiliki nama yang unik. Jadi name sama name, kan ini sama, ini nggak unik. Jadi itu aturannya. Misal gini aja, ketika saya mau mencari siswa yang memiliki name A. Nah, database akan bingung. Kan name ini ada dua, name yang ini atau name yang ini. Database bingung, mau ngambil yang mana. Jadi itu aturan yang ketiga, jadi tidak boleh. Cara yang lebih baik adalah kita bisa pakai first name atau last name. Jadi gini, ini cara yang baik. Kemudian aturan yang keempat yaitu urutan data yang disimpan itu tidak berpengaruh pada database. Jadi misal kita punya
misalnya ID 1, kemudian ID 2, ID 4, ID 3. Kan ini nggak urut. Harusnya 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 4, 3. Nah, ini tidak apa-apa. Karena nanti dengan menggunakan SQL query, kita dapat mengambil data sesuai urutan yang kita mau. Jadi ini nggak apa-apa. Misal nggak urut itu nggak apa-apa. Contohnya seperti berikut, ada tabel siswa ya. Ada roll number, name, sama subjek. Nah, kalau kita lihat di baris pertama ini sudah melanggar aturan yang pertama, yaitu setiap field atau kolom itu harus memiliki nilai yang atomik. Sedangkan ini nilainya, ini ada 2. Ini melanggar aturan ya. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya kita bisa memecah menjadi seperti ini. Jadi ada OS, ada CN. Namanya boleh sama, roll number juga sama. Jadi ini bisa, dan ini sudah 1 NF. Kemudian 2 NF. Syarat untuk 2 NF yaitu harus 1 NF terlebih dahulu. Itu wajib. Yang kedua, tidak boleh ada partial dependency. Nah, partial dependency itu apa? Kita lihat tabel skor berikut ini. Bisa kita ibaratkan lah, student ID sama subject ID itu kita ibaratkan sebagai primary key atau composite key lah. Nah, kita lihat lagi subject ID dan teacher. Subject ID 1, teachernya Mr. J. Subject ID 1, teachernya Mr. J lagi. Nah, ini kan redundansi data ya. Ini juga termasuk ke dalam partial dependency, karena kolom teacher ini hanya bergantung kepada subject ID dan tidak bergantung kepada studentnya. Padahal primary key-nya 2 ya. Padahal seharusnya nggak. Primary key itu 1 ya, tapi kita ibaratkan 2 aja. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya itu kita bisa memasukkan kolom teacher ke dalam tabel subjek. Jadi nanti ini teacher, kolom teacher di sini, di skor tabel ini hilang, masuk ke teacher di subjek tabel. Ini solusi yang pertama. Atau kita bisa pakai solusi yang kedua, yaitu kita pakai teacher ID. Jadi kita bikin tabel teacher, kemudian kita masukkan teacher ID sama teacher name-nya di sini. Nah, nanti kalau misalnya saya mau ngambil detail nama gurunya, nama teachernya. Nah, nanti kita bisa join teacher ID dengan teacher ID yang di teacher tabel. Kemudian 3NF. Syaratnya hampir sama seperti sebelumnya, yaitu harus 2NF terlebih dahulu dan tidak boleh ada transitive dependency. Nah, transitive dependency itu apa? Kita lihat tabel berikut ini. Seperti yang tadi, kita ibaratkan student ID sama subject ID ini sebagai primary key, di mana score ID, mark, sama exam name ini bergantung kepada 2 primary key ini, 2 atribut ini. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan total marks? Total marks ini bergantung kepada siapa? Nah, total marks ini bergantung kepada exam name. Karena exam name itu nama ujiannya, total marks, total nilainya. Jadi, total marks ini bergantung kepada atribut ini. Nah, yang disebut dengan transitive dependency itu apa? Transitive dependency itu adalah ketika total marks itu bergantung kepada atribut yang bukan primary. Jadi bergantung ke atribut yang bukan primary-nya. Itu yang disebut dengan transitive dependency. Itu tidak boleh. Nah, kalau begitu bagaimana solusinya? Solusinya yaitu kita pecah. Jadi exam name sama total mark kita pecah, kita masukkan ke dalam tabel baru yaitu tabel exam. Jadi nanti hasil akhirnya seperti ini. Kita lihat tabel score, ID, student ID, subject ID, mark, sama exam name. Dengan exam tabel ada exam name sama branch. Nah, kalau misal saya mau ngambil tabel branch, kita bisa langsung join dari exam name di tabel score sama exam name di tabel exam. Nah, ini sudah 3NF. Oke, mungkin itu video kali ini. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kalau begitu, sekian dan terima kasih.